Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. NIM saya 2204010100203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari UAS IoT saya dengan judul Research and Development Fatigue and ADAS Kamera. Kemudian kata pengantarnya, FACAT adalah upaya digitalisasi untuk meningkatkan standar safety, health, and environment atau SHE bagi operator dam truk di wilayah pertambangan. Kemungkinan besar dengan algoritma khusus, proyek ini mendeteksi kelelahan, kantuk, dan distraksi guna mencegah kecelakaan kerja. Adapun faktor pendorongnya, sistem fatigue detection dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan operator yang rentan kelelahan akibat kerja panjang dan beban berat. Didukung kemajuan teknologi, regulasi ketat, dan dampak kelelahan terhadap produktivitas sistem ini jadi solusi penting di industri pertambangan. Dan solusinya menggunakan sensor kamera dan pelacakan gerakan untuk mendeteksi kelelahan dan aktivitas tidak wajar secara real time, menjaga keselamatan dan produktivitas operator. Kemudian rumusan masalahnya, kita melihat seberapa akurat dan andal teknologi dalam mendeteksi tanda-tanda kelelahan operator dan bagaimana integrasi sistem dalam lingkungan tambang yang keras dan menantang. Dan apa saja indikator kelelahan yang dapat dikenali, fisik dan atau perilaku. Kemudian bagaimana notifikasi ke operator dikirim dan ditindaklanjuti. Arsitekturnya, eh, yang pertama pengambilan data dari visual kamera, kemudian mendeteksi wajah. Ini menggunakan OpenCV atau DLIP atau PyTorch. Kemudian pemantauan ekspresi untuk analisis ekspresi wajah, kemudian memantau kelelahan seperti mata terpejam, kepala menunduk dan lain-lain atau menguap juga bisa. Kemudian penglihatan visual dan audio di saat semua alat itu muncul, apa sih alat yang kita dapat saat terdeteksi, kemudian pemantauan dan pelaporan data direkam untuk analisis tren kelelahan, perekam visual jalan, rekam pandangan operator saat berkendara, dan terakhir adalah kontrol real time. Ini adalah sedikit gambar visualnya seperti ini. Mulai dari penggunaan publik ke Fakat Report dan masuk ke data storage. Dan aplikasinya ada API Management, kemudian Faktor Data Control, Analisis Evidence, Data Storage, Analisis Trend Kondisi Operator. Dan datanya bisa di integration. Mulai dari, ini kalau misalkan dari set usernya, dari operator ke Fakat IoT, kemudian masuk ke IoT Gateway, Fakat Monitor juga masuk dari ke IoT Gateway, ini bisa langsung untuk bisa tersinkronis ke Fakat IoT seperti itu. Dan langsung reject ke pengawas. Kemudian evaluasinya, informasi yang telah diberikan dikumpulkan dan dievaluasi. Kemudian ini adalah ininya apa role-nya. Yang pertama itu collect raw data, kemudian raw data processing, kemudian data sending dan receive, kemudian generate information, spread the information, dan terakhir adalah evaluasi. Tim Faka sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama hardware and network, yang fokus bagaimana perangkat, konektivitas, dan daya tersedia seperti perangkat keras yang digunakan, konfigurasi sumber daya listrik, perangkat jaringan, dan lain-lain. Kemudian ada data analis, perancangan arsitektur data, pengelolaan data, pembacaan tren dan kecenderungan yang terjadi selama proyek berjalan. Dan yang terakhir adalah software, pengembang perangkat lunak, algoritma, dan struktur logika pada Faka. Ini adalah rincian biayanya yang sebelah kiri ini eh, bisa kita lihat ini yang lebih kompleks ya di harga 47.125.000. Dan yang lebih simpelnya ada di harga 23.950.000. Dan ini adalah salah satu beberapa komponen-komponennya. Ini seperti ini adalah ADAS, ini adalah DMS, ini adalah ADAS, ini adalah MDVR, dan kita membutuhkan Raspberry Pi, dan ini adalah eh komforternya ya. Oke, proyek Fakar bertujuan mendeteksi dini dan tanda kelelahan pada operator dalam rangka guna meningkatkan keselamatan kerja, kesehatan operator, dan efisiensi operasional. Dengan teknologi pemantauan real time, proyek ini diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, serta mengoptimalkan kinerja armada pertambangan. Kami berharap dukungan semua pihak agar proyek ini dapat diimplementasikan secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.